Pernahkah Anda bertanya, dari mana datangnya nama Minangkabau? Nama ini bukan sekadar sebutan, melainkan cerminan dari sejarah panjang dan kebijaksanaan leluhur Minang yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di balik nama ini tersimpan kisah legendaris tentang kecerdasan yang mengalahkan kekuatan. Sebuah cerita yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Minangkabau dan selalu diceritakan ulang di setiap kesempatan penting. Dahulu kala, di tanah Minang yang subur dan indah, datanglah sebuah kerajaan asing yang ingin menaklukkan wilayah ini. Mereka datang dengan niat menguasai, membawa pasukan yang besar dan penuh percaya diri. Pasukan mereka kuat, persenjataan lengkap, dan mereka yakin bisa menaklukkan Minangkabau dengan mudah. Namun para tetua Minang tidak gentar menghadapi ancaman tersebut. Para tetua Minang tak memilih perang, melainkan mengusulkan adu kerbau. Satu kerbau dari masing-masing pihak, pemenangnya berhak atas wilayah. Usulan ini diterima, karena dianggap adil dan menghindari pertumpahan darah yang sia-sia. Penyerbu memilih kerbau raksasa, sedangkan Minang menyiapkan anak kerbau yang kelaparan, dengan pisau kecil di moncongnya. Anak kerbau ini dipisahkan dari induknya selama beberapa hari, sehingga ia sangat lapar dan rindu pada induknya. Saat pertandingan dimulai, anak kerbau berlari ke arah kerbau besar, mengira itu induknya, dan langsung menyeruduk ke bawah perut lawan. Gerakan naluriah ini membuat kerbau besar lengah, dan tidak siap menghadapi serangan yang tak terduga. Pisau di moncongnya melukai kerbau raksasa hingga roboh. Dalam sekejap, kerbau besar itu tumbang, mengejutkan semua yang menyaksikan pertandingan tersebut. Kemenangan pun diraih tanpa pertumpahan darah. Masyarakat Minangkabau merayakan kemenangan ini dengan penuh syukur, karena mereka berhasil mempertahankan tanah leluhur tanpa harus kehilangan nyawa. Dari peristiwa ini lahir nama Minangkabau. Minang berarti menang, Kabau berarti kerbau. Nama ini menjadi simbol kemenangan kecerdikan atas kekuatan, dan diabadikan dalam berbagai seni, budaya, serta arsitektur Minangkabau. Kemenangan ini bukan karena kekuatan, tapi kecerdasan dan strategi. Para tetua Minang membuktikan bahwa berpikir cerdas dan bertindak bijak bisa membawa hasil yang lebih baik daripada mengandalkan kekuatan semata. Bahkan, bentuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau menjadi pengingat visual akan kisah ini, menegaskan betapa pentingnya peristiwa tersebut dalam kehidupan masyarakat Minang. Kisah ini diwariskan turun-temurun, menjadi simbol identitas dan kebanggaan. Setiap anak Minang tumbuh besar dengan cerita ini, belajar bahwa kecerdikan dan musyawarah adalah kunci dalam menghadapi tantangan hidup. Nama Minangkabau mengingatkan kita bahwa kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan. Inilah pelajaran yang terus relevan hingga kini, di tengah perubahan zaman yang serba cepat. Inilah warisan yang terus hidup dalam budaya Minang. Setiap upacara adat, tarian, dan karya seni selalu membawa semangat kemenangan tanpa kekerasan. Sebuah nama, sebuah cerita, dan pelajaran berharga. Minangkabau bukan hanya tentang asal-usul, tapi juga tentang nilai-nilai luhur yang membentuk karakter dan jati diri masyarakatnya. Mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan kecerdasan, musyawarah, dan perdamaian. Dari mana asal leluhur Minangkabau? Sejarawan percaya, mereka bagian dari migrasi besar rumpun Austronesia, pelaut ulung dari Yunan, Tiongkok Selatan. Mereka menyeberangi lautan, membawa budaya dan bahasa, hingga tiba di Sumatera. Dalam Tambo, Maharajo Dirajo disebut sebagai tokoh yang memulai peradaban Minang di Gunung Marapi. Dari sana, masyarakat menyebar ke Luhak Nantigo, Agam, Tanah Datar, dan 50 kota, jantung Minangkabau. Jejak ini membuktikan, orang Minang, bangsa penjelajah yang berani. Setelah turun dari Gunung Marapi, para leluhur Minangkabau memulai perjalanan besar membangun Nagari, sebuah desa otonom yang menjadi pusat kehidupan masyarakat. Nagari bukan sekadar tempat tinggal, melainkan juga simbol kemandirian, dengan hukum adat dan pemerintahan sendiri yang diwariskan turun-temurun. Disinilah mereka menanamkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah, yang menjadi fondasi kuat bagi kehidupan sosial Minangkabau. Nagari tumbuh subur di dataran tinggi yang hijau dan sejuk, dikelilingi oleh pegunungan dan lembah yang indah. Di tempat inilah, masyarakat Minangkabau membangun pusat budaya, pemerintahan, dan ekonomi. Setiap nagari memiliki identitas dan tradisi unik, namun tetap terhubung dalam satu kesatuan adat Minangkabau yang kokoh. Mereka mengolah alam dengan penuh kearifan, membangun sawah bertingkat yang memanfaatkan kontur tanah,
serta mengembangkan sistem irigasi tradisional. Kehidupan mereka sangat erat dengan filosofi alam takambang, jadi guru, menjadikan alam sebagai sumber pelajaran dan inspirasi dalam setiap aspek kehidupan. Namun, keterbatasan lahan di dataran tinggi mendorong sebagian masyarakat untuk merantau ke pesisir dan daerah baru. Perjalanan merantau ini tidak hanya memperluas wilayah Minangkabau, tetapi juga memperkaya budaya dan memperkuat jaringan sosial antar nagari. Dari proses migrasi dan adaptasi ini, lahirlah dua sistem adat yang terkenal. Koto Piliang, yang bersifat aristokratis, dan menekankan kepemimpinan turun-temurun, serta Bodhi Caniago yang lebih demokratis dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kedua sistem ini saling melengkapi dan menciptakan dinamika sosial yang unik di tengah masyarakat Minangkabau. Perbedaan ini justru memperkaya tradisi, memperkuat identitas, dan menjaga harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Nagari menjadi fondasi yang kokoh bagi masyarakat Minang, menjaga warisan leluhur, tradisi, dan identitas budaya yang terus hidup hingga kini. Disinilah nilai-nilai adat dan kebersamaan diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah awal mula peradaban Minangkabau yang kita kenal hari ini, sebuah perjalanan panjang membangun nagari di Tanah Baru, yang terus menginspirasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Minangkabau di seluruh dunia. Minangkabau dikenal dengan sistem matrilineal, garis keturunan, dan harta diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Perempuan, terutama Bundo Kanduang, memegang peran sentral sebagai penjaga moral dan harta pusaka. Laki-laki berperan sebagai mama, membimbing kemenakan dan mengurus urusan adat. Sistem ini memastikan perempuan dan anak-anak terlindungi, bahkan saat terjadi perceraian. Rumah gadang adalah simbol kekuatan perempuan, tempat berkumpul dan bernaung keluarga besar. Matrilineal menciptakan harmoni peran antara laki-laki dan perempuan. Inilah bukti kemajuan pemikiran leluhur Minang dalam menempatkan perempuan sebagai pilar utama. Tradisi ini terus diwariskan, menjaga keutuhan dan kekuatan masyarakat Minangkabau. Islam masuk ke Minangkabau lewat perdagangan dan dakwah damai, bukan penaklukan. Setelah Perang Padri, lahirlah filosofi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Adat bersendikan agama, agama bersendikan Al-Quran. Adat dan Islam berjalan seiring, saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Sistem matrilineal tetap dipertahankan karena tidak bertentangan dengan Islam. Upacara adat dan syariat Islam berpadu harmonis dalam setiap aspek kehidupan. Inilah identitas unik Minangkabau Muslim yang taat, penjaga adat leluhur. Rumah gadang, dengan atap menyerupai tanduk kerbau, adalah mahakarya arsitektur dan simbol identitas Minangkabau. Rumah ini milik kaum ibu, diwariskan turun-temurun, tempat berkumpul beberapa generasi perempuan. Jumlah bilik menandakan jumlah anak perempuan yang sudah menikah. Arsitekturnya cerdas, tiang di atas batu sandi, tahan gempa, dinding berhias ukiran penuh makna. Ruang utama jadi pusat upacara adat dan musyawarah. Rangkiang di depan rumah melambangkan kemakmuran. Rumah gadang adalah universitas adat, tempat nilai dan tradisi diwariskan. Lebih dari iba adalah jantung kehidupan Minangkabau. Pepatah Minang berkata, "Marantau bujang dahulu, di rumah Baguno Balun." Sebuah ungkapan yang menegaskan pentingnya merantau sebagai tradisi pendewasaan laki-laki Minang. Sejak muda, para pemuda Minangkabau diajarkan untuk berani meninggalkan kampung halaman, menantang diri di tanah orang, dan mencari pengalaman hidup yang tak ternilai. Merantau bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan batin yang membentuk karakter dan jati diri. Karena sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minang, laki-laki tidak mewarisi harta keluarga. Inilah sebabnya mereka didorong untuk merantau, mencari ilmu, pengalaman, dan peluang baru di luar kampung. Proses ini mengajarkan kemandirian, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi tantangan hidup. Merantau bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga sekolah kehidupan. Di tanah rantau, para pemuda belajar untuk mandiri, beradaptasi dengan lingkungan baru, membangun jaringan pertemanan, dan mengasah kemampuan sosial. Mereka menghadapi berbagai rintangan, namun justru dari situlah tumbuh ketangguhan dan kecerdasan. Tak heran, para perantau Minang dikenal ulet, cerdas, dan sukses di berbagai bidang. Mereka mampu menyesuaikan diri dimanapun berada, baik di dunia bisnis, pendidikan, maupun pemerintahan. Keuletan dan semangat pantang menyerah menjadi ciri khas yang diwariskan turun-temurun. Nama-nama besar seperti Muhammad Hatta,
proklamator dan wakil presiden pertama Indonesia, serta Buya Hamka, ulama dan sastrawan terkemuka, lahir dari tradisi merantau ini. Mereka membuktikan bahwa pengalaman di rantau mampu melahirkan pemimpin dan tokoh bangsa. Setelah meraih kesuksesan, para perantau Minang tak lupa pulang ke kampung halaman. Mereka membawa ilmu, pengalaman, dan harta untuk membangun nagari, berbagi dengan keluarga dan masyarakat, serta memperkuat tradisi gotong royong yang menjadi identitas Minangkabau. Merantau membentuk karakter, memperluas wawasan, dan memperkuat ikatan batin dengan kampung halaman. Setiap pengalaman di rantau menjadi bekal berharga untuk membangun masa depan yang lebih baik. Alam Minangkabau yang indah dan penuh tantangan juga menjadi guru terbaik. Dari alam, mereka belajar tentang ketekunan, kebersamaan, dan pentingnya menjaga harmoni dengan lingkungan. Inilah rahasia ketangguhan dan keberhasilan orang Minang. Belajar dari alam, merantau, dan selalu berjuang meraih cita-cita, tanpa melupakan akar budaya dan kampung halaman tercinta. Kesenian Minang adalah ekspresi jiwa dan sarana pendidikan budaya. Randai, teater arena yang memadukan seni peran, musik, tarian, dan silat, menjadi pertunjukan khas Minang. Silek, seni bela diri, juga mengajarkan filosofi hidup dan keseimbangan. Tari piring dan tari pasambahan melambangkan syukur dan penghormatan. Musik tradisional seperti saluang dan talempong mengiringi tarian dan upacara adat. Kesenian Minang bukan sekadar hiburan, tapi warisan nilai dan identitas. Rendang, mahakarya kuliner Minang, diakui dunia sebagai salah satu makanan terlezat. Proses memasaknya yang lama, melambangkan ketekunan dan kebersamaan. 4 bahan utama rendang melambangkan pilar masyarakat Minang, pemimpin adat, intelektual, ulama, dan rakyat. Rendang juga solusi praktis tahan lama bekal para perantau. Kini rendang menjadi duta kuliner Indonesia, memikat lidah dunia. Melalui rendang, budaya Minang dikenal dan dihargai di berbagai belahan dunia.